Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan diberkahi selalu rezekinya dan rumah tangganya baik-baik saja. Amin. Kali ini saya hanya sekedar membuat video ya teman-teman, sedulur-sedulur setanah air dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana sekiranya kita itu menanam tanpa papak pupuk ya teman-teman. Saya ini menanam cabai dari awal hingga saat ini itu tanpa rutin memberikan pupuk sama sekali ya teman-teman, atau mungkin rutin memberikan pupuk ya teman-teman. Karena apa? Karena pupuk itu membuat saya trauma. Kalau awalnya tidak bisa mengelolanya, ya sampai saat ini saya belum menggunakan pupuk bahan kimia ya teman-teman. Karena ini teracuni oleh pupuk kimia, dan yang mana ini buahnya udah saya petik ya. Ini layu ya teman-teman, layu karena efek samping mungkin yang terkena pupuk yang sudah diberikan awal-awal ya teman-teman. Kemudian cair lalu merambah ke ini, ke akar, jadi seperti itulah teman-teman, layu. Aduh, sangat disayangkan teman-teman, ini udah 5 bulan loh ya, udah mau tumbuh buah. Yang ini udah 5 bulan teman-teman, udah setinggi saya ini, udah hampir berapa senti lagi tuh ya, tinggi setara sama saya. Musim kemarau teman-teman ya, sedulur-sedulur, sangat panjang sekali kemaraunya, dari April sampai September ini tanggal 6. Mungkin buat sedulur-sedulur yang baru saja terjun belajar menanam cabai, harus perlu banyak-banyak belajar ya teman-teman. Karena apa? Kita menanam cabai itu harus penanaman bibitnya itu harus kompak menyeluruh ya teman-teman. Jadi jangan jangan belang-belong ya. Pada akhirnya tumbuhannya itu enggak rata. Misalkan ada yang berbuah, ada yang masih tumbuh, ada yang baru dewasa. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi harus terarah, terstruktur dan tersistematis ya teman-teman. Udah kebiasaan lama tidak membuat video, jadi agak belibet lagi ngomongnya ya teman-teman. Ampura ya teman-teman, karena saya juga autodidak ini menanam cabenya, bukan menanam tape ya teman-teman. Jadi yang perlu diketahui, jangan kebanyakan eksperimen. Boleh bereksperimen, tapi hanya sekedar eksperimen ya teman-teman. 1 atau 2 tumbuhan aja ya, 2 tanaman aja ya. Misalkan pohon cabenya itu 2 batang, jangan semuanya dibuat eksperimen. Karena apa? Tumbuhan tanaman cabai itu tidak cepat pertumbuhannya ya teman-teman, butuh berbulan-bulan. Ini aja udah
hampir 5 bulan ya teman-teman. Ada juga yang udah berbuah nih, itu udah 5 bulan. Yang udah tumbuh dewasa itu udah yang 5 bulan, dan pertengahan itu baru 3 bulan teman-teman. Nih, ini yang baru 3 bulan, ini 5 bulan, dan ini juga 5 bulan ya teman-teman. Nih, ini 4 bulan, ini 5 bulan. Jadi kalau awal menanam pohon cabai itu harus kompak menyeluruh ya teman-teman, biar enak. Kalau misalkan panen semua. Kalau misalkan ini mau menanam ya ditanamin semua, harus seumuran semua teman-teman. Banyak kesalahan sih teman-teman awal menanam tanaman cabai. Dan yang perlu diketahui adalah ini ya teman-teman, daun jangan sampai dipatah-patahin bawahnya ya. Nih, apa tuh bahasa kerennya tuh ya, jangan di apa tuh, pruning kali ya, atau apalah ya. Karena pertumbuhan seperti ini nantinya buahnya nggak banyak ya teman-teman. Ya ini sih contoh aja, contoh simple aja ya. Nih, gara-gara di pruning nih, pruning daunnya, jadi buahnya sedikit ya teman-teman. Kalau dibiarkan ya seperti ini. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihannya ya teman-teman. Kalau kita tidak di pruning ya, itu banyak menghasilkan cabang-cabang dari daun yang tumbuh ya teman-teman. Kalau kita di pruning itu nantinya batangnya itu nggak kuat ya kalau nggak ditahan pakai tali atau pakai apalah sejenisnya ya. Cukup lumayan jadi pengalaman ini ya teman-teman, bagi para pemula yang baru nanam tanaman cabai di pekarangan rumah. Belum lagi kita belajar di dunia lahan luas ya teman-teman. Jangan sampai terjun langsung di dunia lahan luas kalau belum ada mentor yang baik. Saya membuat konten ini dulunya hanya sekedar misi menanam pohon cabai hingga berhasil ya teman-teman. Tapi nyatanya banyak kendala loh. Selain banyak kendala, hama dan tanahnya nggak subur, terus banyak yang patah karena nggak tahu kenapa ya. Mungkin patahnya gara-gara ini ya, walang sangit tuh ya yang suka hinggap di tanaman cabai, sehingga batang yang belum kuat itu dihinggapin lalu patah. Sambil makanin ini ngerobek-ngerobekin daun ya teman-teman. Nanti saya ini mau bikin konten nanam lagi setelah tanaman cabai ini sudah kelar berhasil ya teman-teman ya. Saya gemburin lagi, saya
terapin lagi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Karena menanam cabai itu butuh berbulan-bulan ya, jadi teman-teman harus menjaga kelestarian tanaman teman-teman sendiri ya di pekarangan rumah. Nanti kita explore, saya jelasin tingginya berapanya, terus sudah berapa hari atau berapa bulan, nanti saya jelasin ya teman-teman. Saya ini bikin konten hanya sekedar ngobrol aja ya teman-teman di pekarangan rumah saya, karena menanam cabai itu tidak semulus apa yang kita kira ya teman-teman. Ada yang layu, ada yang buahnya busuk. Aduh, busuk karena apa ya? Karena lalat hinggap di tanaman cabai kita, lalu menyuntikkan sebuah virus-virus genetik yang bikin rusak. Apalagi kita menanam pohon cabai itu tidak punya banyak modal untuk membeli pupuk ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita explore ya, sedikit explore lah ya. Ini semaian sudah 5 hari, dan ini juga sama buat saya tanam di depan ya teman-teman, depan rumah sono ya. Dan ini masih tetap seperti itu karena bibitnya belum ada. Dan yang paling menggemaskan itu ini teman-teman, ini lahan-lahan ya, namanya juga lahan perumahan, mau diapain juga ya sesempit itu ya teman-teman, enggak seperti lahan luas. Insya Allah teman-teman, channel ini akan saya perbaiki terus, uploadnya rutin. Karena apa ya, merekam di tengah-tengah desa itu banyak rintangannya juga. Selain ada banyak orang yang ngeplay musik, ada banyak bocil-bocil yang teriak-teriak. Jadi ya harap maklum, saya di sini membuat video nyuri-nyuri waktu ya teman-teman, nyuri waktu-waktu sepi gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut di konten-konten yang perlu saya bahas saja. Dan yang tadi itu di pruning ya, pruning itu artinya kita memangkas daun bawahnya ya teman-teman ya, hingga sampai ada huruf Y. Nah, saya di pruning semua nih daunnya, jadi ya seperti ini jadinya. Terus buahnya nggak banyak teman-teman. Jadi selama 5 bulan itu ternyata ada banyak makna dan pelajaran, pengalaman. Dan jujur aja selama ini merasa apa ya, membuang-buang waktu ya, namanya juga baru awal belajar ya teman-teman. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya terka di media-media sosial lainnya ya saya tiru, kemudian saya terapkan, itu aja. Jadi kesalahan awal itu ya seperti itu, kurang baik menanam bibitnya, enggak serentak ya, enggak sama. Jadi pertumbuhannya itu tidak sama juga, ada yang berbuah, ada yang belum berbuah, dan ada juga yang masih proses tahap pertumbuhannya teman-teman. Saya juga tumpang sari di sini, ada juga tomat, serai, dan juga jeruk, ada juga kemangi teman-teman ya.
mangga juga ada, terus pepaya juga ada nih teman-teman. Jadi satu komplek lahan mini saya ini di sini di pekarangan rumah. Jadi selama ini saya tuh pupuknya ini ya teman-teman. Jadi ngambilin daun di sekitar rumah saya sendiri. Ada daun jambu, tembara, itu apa tuh bahasanya, tembara petai kecil lah ya. Terus dari daun pohon mangga, dari pohon kelengkeng, dari pohon apa tuh ya, pepaya, terus banyak dedaunan lainnya ya teman-teman. Jadi saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya peras, terus saya ambil sarinya dicampur sama air cucian beras, terus difermentasi, terus didiamkan selama 2 minggu atau 1 bulan ya teman-teman. Ternyata di situ ada ini jamur yang namanya jamur jakaba itu ya teman-teman. Saya juga kaget ya. Ternyata jakaba itu apa ya? Cuma hanya dari air bekas cucian beras teman-teman ya. Tidak perlu ini itu, terus dicampurin apa saja ya, maksudnya ya yang tidak tidak mengandung racun-racun, terus dicampur ke air cucian beras. Ternyata jadi juga ya jakaba ya. Nanti saya perlihatkan ya teman-teman nih. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Pokoknya saya bikin ini sudah hampir mau 1 bulan teman-teman. Nah pokoknya itu terlihat ya teman-teman ya. Tuh kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Ya tuh ini tuh ya tuh. Saya tuh kaget kok sama gitu ya kayak di channel-channel lain yang membuat jamur-jamur begini. Tuh kelihatannya teman-teman ya, ini hanya campuran daun sama cucian air beras nih teman-teman ya. Jadi saya diamkan lagi selama 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan ke depan nih. Ini ada 2 ember. Nah ini pupuk abal-abal nih teman-teman, nggak tahu nih bikin semua layu. Dan ini pupuk pestisida mengusir hama, udah habis teman-teman. Makanya saya nggak beli tuh karena mahal ya. Makanya ini buat teman-teman yang baru terjun di dunia tanaman cabai, harus ngumpulin modal dulu ya teman-teman, setidaknya tuh. Jadi kalau pupuknya udah siap, pupuk pestisida atau pupuk nabati atau pupuk cair udah terkumpul semua ya, monggo sedulur itu coba dia menanam ya teman-teman. Karena persiapan itu butuh ekstra ekstra persiapan sebelum terjun. Karena kita kalau perang aja tanpa ada peralatan yang disiapkan itu belum siap teman-teman. Jadi jangan sampai terlanjur seperti saya ini. Kadang ini ya, kadang frustasi sering melihat tanaman cabai saya itu nggak gede-gede, nggak besar-besar ya, karena lahannya itu sebelumnya nggak pernah terolah. Jadi asal nanam, asal tancep-tancep udah. Pokoknya habis cabai ini nanti saya bikin video lagi yang penting-pentingnya aja ya teman-teman.
Tadinya konsep channel itu ya mau saya bikin channel perjalanan kehidupan saya, terus pengen bikin cerita-cerita tentang kehidupan saya, terus bagaimana saya menanam cabai ini sampai berhasil. Ternyata tiba-tiba jadi tutorial autodidak yang mungkin saya juga dari channel-channel lain kemudian diterapkan sendiri, dan pada akhirnya ya seperti ini teman-teman ya. Daun cabai itu sepertinya ya, mohon maaf aja ya teman-teman, kalau kita mengusir hama menggunakan bubuk-bubuk yang pedas itu ya, punya sejenis pedas-pedasan itu ya, jujur aja teman-teman, layu teman-teman, layu. Padahal sudah saya gunakan TDS ya teman-teman, namanya juga pedas ya teman-teman. Di mata aja kalau kita terkena pedas itu rasanya pedih teman-teman, apalagi klorofil yang di dalam daun ini teman-teman. Itu kan bakteri ya teman-teman, bakteri yang hidup bersama berdampingan dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya teman-teman. Binatang mana aja kalau disiram pakai cabai itu pedih teman-teman, apalagi manusia. Itu aja sih. Dan ini saya yakin perbedaannya banyak ya, antara potong pucuk, antara di pruning, antara didiemin aja gitu ya. Maksudnya didiemin dalam arti tumbuh dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi banyak kekurangan dan perbedaan dan kelebihan teman-teman ya ternyata. Begitu juga tanah ya teman-teman, tanah yang kita tanamin itu harus benar-benar sehat, benar-benar netral dari racun-racun yang bekas bahan-bahan kimia ya teman-teman. Seperti kita misalkan kalau ada hujan ya, kalau ada hujan itu mungkin bisa ternetralisasi racun-racunnya, entah itu racun fungi ya, jamur gitu ya, terus kotor-kotoran kucing, aduh. Tapi yang saya amati selama ini bekas-bekas ayam itu ternyata seger teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Makanya nantilah kalau udah rimbun ya bikin videonya, kayaknya nggak asik banget kalau dilihat pakai kamera, soalnya beda sih ya antara penglihatan mata dengan kamera itu teman-teman. Saya membuat konten nanam cabai ini real ya teman-teman, nggak dibuat-buat, sesuatu yang terjadi begitu saja ya teman-teman. Jadi saya tidak terlalu banyak menggunakan pupuk, apalagi saya tuh bukan karena nggak punya uang ya teman-teman. Jadi kita belajar dari nol dulu tanpa pupuk ya teman-teman. Pupuk juga dari pupuk organik buatan sendiri ya teman-teman. Ya tadi tuh ya yang dilatih ke teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman ya. Kalau kita nggak rutin, nggak konsisten pada waktu, sama halnya kita mengupload video ini nggak tetap gitu ya, nggak tetap, cara bicaranya nggak, pedenya hilang, terus mentalnya kurang jadinya ya teman-teman. Coba kalau kita dibiasakan biasa ngomong, nanti juga
berkembang dengan sendirinya, mental juga berani ya teman-teman ya. Karena itu efek dari konsisten, rutin, dan tidak mau bermalas-malasan ya teman-teman. Tanaman cabai juga sama ya teman-teman, kalau kita rutin menyiramnya maka akan tumbuh ya teman-teman. Jadi hanya beda tipis, berdampingan dengan kehidupan kita seperti biasanya teman-teman. Ini waktu 3 bulan ini saya itu tidak mengurusnya ya teman-teman. Nah 2 bulan kesininya selama 5 bulan saya urus ya teman-teman. Saya benar-benar diurus karena 3 bulan kemarin itu saya bekerja di orang, jadi nggak terurus. Nanti pokoknya saya pengen fokuskan ke tanaman cabai di lain hari. Mungkin ini konten hanya sekedar ngobrol ya teman-teman. Tadinya ini channel juga mau dibikin seperti itu sih ya, cuma hanya sekedar story saya, terus saya rekam. Kemudian saya itu menanam cabai dari benih, terus hingga berbuah bahwa saya itu ini loh hasilnya gitu. Ternyata di samping itu banyak kendala-kendala yang tidak terduga teman-teman ya. Jadi kita juga menanam itu butuh persiapan lengkap, selengkap-lengkapnya. Jangan asal terjun di dunia penanaman seperti ini ya teman-teman. Karena pohon cabai itu kadar zat airnya itu sangat-sangat rendah yang dibutuhkan ya teman-teman. Kalau lebih tinggi dari itu kandungan zat cairnya, ya pada airnya saya nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya saya bandingkan dengan tanaman hidroponik itu beda jauh ya teman-teman. Di hidroponik itu airnya ya, kandungan airnya itu menggunakan TDS, nilainya yang paling terkecil itu 400 ya, yang paling maksimal itu 500 sekian gitu ya. Itu tumbuh segar ya teman-teman ya. Ternyata airnya sama teman-teman ya, dari PDAM juga ya. Ternyata lebih dari 200 ya, menggunakan pupuk, entah itu pupuk organik buatan saya sendiri, itu layu semua teman-teman, layu ya. Solusinya itu siram tiap hari pakai menggunakan air PDAM biasanya aja, siram terus teman-teman buat mengobatin yang layu-layu. Tuh bedanya itu, tanaman cabai itu ternyata selain sensitif ya, noda-noda pada daunnya juga apa ya, tidak membutuhkan air yang berlebihan ya pada ukuran TDS. Ini musim kemarau sangat panjang sekali ya sedulur-sedulur. Jadi saya menanam cabai ini hitung-hitung, pertama poinnya investasi jangka panjang dengan berbentuk air PDAM. Saya tagihannya 100.000 ya teman-teman, biasanya 50.000 ya atau 60.000, sekarang menjadi 100.000 per bulannya ya teman-teman buat nyiram ini pohon cabai. Jadi hitung-hitung saya itu investasi air PDAM ke tanaman teman-teman. Adapun hasilnya ya nggak tahu ya, tergantung kita rutinnya seperti apa gitu ya teman-teman. Sama halnya juga di saham atau di kripto. Nah, investasi bukan hanya di situ aja ya teman-teman. Ternyata investasi di tanaman kita juga mungkin ada rintangannya, ada itu layu, terus kemudian diserang hama. Sama halnya juga sama di saham atau di kripto. Ke situ-situ nih ngobrolnya. Jadi itu kita nggak tahu ya teman-teman, entah itu berhasil atau tidaknya.
obat yang paling utama adalah berdoa dan berikhtiar. Itu aja teman-teman. Jadi tanaman itu makhluk hidup ya, sama makhluk hidup juga sama ada mati ada layunya juga, sama layu kuning mati sama seperti itu juga teman-teman. Jadi kita sebagai manusia juga ya sering sakit, sering puyeng. Jadi tiang mah rusak aja, diangkat meledak. Nah, itulah teman-teman. Jadi beda tipis dengan kehidupan kita sehari-harinya ya. Sama juga ini tanaman cabai, kalau kita sering memberi nutrisi pada tanaman, maka kita akan menuai hasilnya teman-teman. Nah seperti apa hasilnya ya itu tergantung diri kita masing-masing teman-teman. Karena kita semakin sering memberi, ikhlas dan merawatnya ya cabai juga sama akan memberikan hasilnya. Begitu juga kalau kita istilahnya menerapkan menerapkan kita pada manusia untuk memberi dan menerima dengan cara ikhlas ya teman-teman. Ikhlas atau seperti kita menanam pohon cabai ini ya teman-teman. Nah seperti tadi ya teman-teman, kita sudah ngobrol banyak dan ini usianya udah genap 60 hari ya. Nih segini ya teman-teman, tuh tingginya segitu ya. Itu nanam saya dari biji kemudian berkecambah dan menjadi ya seperti ini 60 hari. Asia 60 hari, bukan nanamnya segini ya. Nanamnya segini dihitung 60 hari. Waduh beda ya. Jadi saya tuh real bikin video seperti ini hanya sekedar ngobrol ya teman-teman. Ya semoga ada makna di balik penanaman pohon cabai. Karena menanam cabai itu butuh berbulan-bulan. Maka dari itu yang baru terjun di dunia penanam cabai ya harus hati-hati aja ya teman-teman. Jangan overdosis, tanahnya harus benar-benar netral dari virus dan harus dikelola dulu sebelum menanam, dan kumpulin dulu modal buat beli pupuk ya teman-teman. Jangan meniru seperti saya yang belum punya modal kemudian main asal tanam, dan pupuknya itu terbuat dari dedaunan kemudian dicampur dengan air cucian beras teman-teman. Ya jangan seperti itu ya teman-teman, jangan ditiru seperti saya karena suatu hal yang belum disiapkan itu tidak baik ya teman-teman. Maka dari itu siapkan dulu sebelum terjun ke lapangannya teman-teman. Jangan seperti orang primitif, nanti ujung-ujungnya makanin segala hal binatang gitu ya teman-teman. Ngomong apa sih ya, maksudnya kayak gitu ya teman-teman. Sebelum bertempur siapkan dulu alat pertempurannya ya teman-teman. Jadi biar kita full maksimal untuk menangani kendala-kendala yang ada pada lapangan teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga channel saya itu berkembang lebih baik dan membicarakan hal sesuatu yang penting-pentingnya saja. Dan jangan lupa dukung, itu sih kalau bisa ya teman-teman. Kalau berkenan silahkan dukung channel saya ini. Dan oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.